Alhamdulillah pada hari ini kita akan mengadakan latihan coaching ya. Sebelum mengadakan latihan coaching ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Namun izin memperkenalkan diri dulu, saya Ahmad Nur Hadi sebagai pengamat atau observer yang akan bertindak sebagai coach, yaitu Dede Hilmanuddin. Pak Dede Hilmanuddin, dan yang akan bertindak sebagai coach adalah Ibu Sylvia Rini. Untuk mengawali kegiatan coaching kita mulai, namun ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Pak Dede selaku coach, yaitu berkenaan dengan kompetensi seorang coach. Pada pertemuan kali ini nanti akan ada beberapa rubrik yang ingin saya kembangkan. Yang pertama adalah yang akan saya amati adalah alur tilta ya Pak Dede. Ya, pada kegiatan coaching hari ini yaitu tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Ya. Semoga nanti akan tampak ya, mudah-mudahan pada kegiatan yang akan dilakukan. Dan adapun yang kedua adalah kompetensi yang dimiliki oleh Pak Dede sebagai coach. Nah, di situ ada rubrik yang saya gunakan dalam pengamatan pada sesi kali ini. Kalau boleh tahu pada kesempatan coaching kali ini, kompetensi coaching apa yang nanti akan Pak Dede kembangkan? Sebenarnya kalau melihat dari tiga kompetensi itu ya yang dimiliki oleh seorang coach, yaitu kehadiran penuh, kemudian pertanyaan berbuat, dan yang ketiga Satu lagi. ya kayak gitu ya. Intinya Ya. sebenarnya ingin semua kita tercover gitu ya dari kegiatan sesi coaching. Itu mungkin saya lebih ke yang menjadi fokusnya mungkin pendengar aktif dulu ya, supaya seorang coach itu membuat bisa terbuka lebih pada seorang coach. Gitu. Oke, Pak Dede, Bu Silvi izin mencatat. Jadi nanti selama proses coaching nanti saya akan mencatat atau mencentang di rubrik penilaian sesi ya. Oke, selanjutnya saya persilahkan waktu dan tempatnya untuk kita coaching. Terima kasih Pak. Kita mulai ya Bu ya. Selamat siang Silvi. Selamat siang Pak Dede. Ya, terima kasih ya sudah datang, sudah mengenai apa yang dijanjikan tadi bahwa kita hari ini akan ada sesi coaching. Baik, apa kabar Bu Silvi kali ini? Alhamdulillah. Ya, kira-kira kayaknya kalau saya lihat dari raut wajah Bu Silvi ada sesuatu nih yang ada yang mau diomongin nih, ada ini. Iya nih Pak, kebetulan ada kayak ada beban nih di pikiran saya, di hati saya, karena ya beberapa bulan ini jadi ada beberapa siswa yang ketika saya mengajar mereka itu ya asik sendiri saja, nggak mau mendengarkan saya, kemudian kadang-kadang lari-lari kemana-mana, mengganggu temannya, seperti itu Pak. Jadi saya berpikir apa yang salah dengan diri saya, gitu, apa saya yang salah atau memang murid-murid tersebut. Ya, saya paham. Jadi ada beberapa siswa yang secara fase pembelajaran mungkin tidak langsung mengikuti yang baik Bu ya. Iya. Alhamdulillah. Kalau boleh saya terbuka obrolan kita ini bersifat rahasia gitu ya. Ibu boleh terbuka, rahasia aman di tangan saya, tidak akan terbuka. Baik, Ibu mengawali sesi ini, apa yang Ibu ingin dapatkan dari percakapan kita? Ya tentunya saya ingin mendapatkan sebuah solusi Pak, biar saya mengajar bisa ya anak-anak bisa menjadi yang baik, gitu, mereka aktif. Jadi intinya Ibu ingin melihat siswa itu semuanya terlibat dalam mengajar dan kita sajikan. Iya betul. Oke, saya paham sebenarnya. Baik, menurut Ibu secara keseluruhan situasi idealnya ingin seperti apa Mas? Ya tentunya saya ingin siswa-siswa saya sangat aktif di kelas Pak, dia bertanya, ya biasalah mungkin anak-anak bermain sedikit ya biasa, nggak apa-apa Pak, yang penting tidak mengganggu teman-temannya gitu sampai lari-lari kayak gitu itu nggak apa-apa. Yang penting saya ingin ya ketika saya mengajar mereka aktif, kemudian bisa mendengarkan setiap apa yang saya
saya jelaskan dengan baik Pak, seperti itu. Kalau kondisi yang ada sekarang seperti apa? Bisa digambarkan tingkat anak yang tidak melaksanakan tugas itu berapa persen atau di level berapa? Ya, yang tidak yang mengerjakan tugas ini levelnya 60% lah. Sedangkan yang tidak aktif gitu ya sekitar 40%-an. Berarti kalau dilihat dari skala 1 sampai 10 ada di level berapa secara keseluruhan di kelas ibu itu? Ada di level 60. Keinginan Bu Sylvi ada di level berapa yang paling? Tentunya saya pengennya 110 Pak ya, 100 gitu kalau paling sempurna ya. Cuma ya setidaknya kalau nggak bisa mencapai 10 ya 9 lah Pak. Oh, secara umum ada di level 9. Oke, sudah baik ya. Baik. Secara gambaran level 9-nya itu maksudnya seperti apa? Ya level 9 itu tentunya setiap saya mengajar itu saya ingin ketika saya melakukan pembelajaran di kelas mereka itu ya bisa ada yang bertanya, mungkin terus ada ya timbal baliknya lah ketika saya mengajar ya mereka juga timbal baliknya bisa bertanya atau apa ya Interaktif gitu. ya bisa interaktif gitu jadi ya nggak diam saja lah mereka itu dengan Pak interaktif kata Kak Dede tadi. Kalau boleh saya pendapat mungkin ada interaksi dua arah gitu. Iya betul sekali Pak. Siswa dan terus kasih yang level 9 Iya. yang ibu harap. Baik, kalau melihat dari berbagai kemungkinan yang bisa kita lakukan, khususnya ibu di kelas gitu, apa yang paling mungkin dilakukan supaya menuju level 9 tersebut? Saya inginnya yang mencoba metode-metode yang baru Pak. Selain ya biasanya mungkin ada media saya suka menggunakan di sini ada ya poin menggunakan apa fokus gitu ya ada video-video cuma kelihatannya mereka juga masih kurang menarik gitu. Gitu. Maka saya bingung apa sih ini kan udah pakai video kadang-kadang saya menggunakan juga ice breaking saya masih berpikir sayangnya apa metode saya yang salah apa cara mengajar saya yang salah atau memang merekanya gitu kan jadi saya ingin itu ya kedepannya saya ingin mencari sesuatu yang lebih dari ya mungkin diskusi tadi kan biar mereka interaktif mungkin selain saya menggunakan video kemudian ya ada gambar-gambar yang menarik juga buat mereka. Ini saya juga ingin mendapatkan diskusi kelompok mungkin biar mereka aktif tadi Pak ya. Jadi jangan sampai ketika saya mengajar mereka diam saja, ada yang bertanya atau mungkin dengan tadinya diskusi mereka bisa lebih aktif gitu walaupun kadang-kadang pertanyaan yang mereka tanyakan juga nggak nyambung yang kadang mereka masih pada kecil gitu. Tapi bisa saya arahkan lah yang penting aktif. Jadi menurut ibu yang paling mungkin ya merubah metode pembelajaran Ya betul sekali. lebih bervariasi mungkin gitu. Iya betul sekali. Metode baru yang lebih bervariasi. Iya. Nah, selain itu ada lagi opsi yang lain. Untuk sementara ini kayaknya itu dulu Pak, kalau saya coba itu dulu nanti kalau misalkan itu tidak berhasil saya baru mencari lagi opsi yang lain. Menurut ibu bagaimana kemungkinannya mencari metode-metode yang lebih bervariasi itu untuk dilaksanakan di kelas? Maaf Pak, bisa diulang? Kemungkinan untuk ibu melaksanakan mencari metode-metode baru tersebut seberapa besar kemungkinan? Besar kemungkinannya Pak, karena mungkin saya juga punya motivasi ya ingin merubah anak-anak didik saya. Tentunya itu semua sangat besar kemungkinannya. Jadi saya ingin ya mengganti metode yang biasa saya ajarkan, mungkin saya ceramah atau juga yang kita banyak metode ya yang bisa kita gunakan waktu kita mengajar. Yang sementara ini mungkin saya selain yang sudah saya ajarkan saya menambah lagi dengan
metode diskusi atau memecahkan masalah, tapi dengan sesuatu yang ringan-ringan saja gitu Pak. Ibu pernah melaksanakan diskusi sebelumnya, bisa mungkin melihat animo siswa tersebut? Untuk diskusi kelompok itu belum sih Pak, Belum, baru face to face aja kayak gitu. Jadi kelihatannya ada yang aktif tadi itu, ada juga yang nggak aktif. Saya nggak tahu apa mereka paham dengan pertanyaan saya atau enggak, itu belum saya ini. Jadi kalau saya garis bawahi berarti metode yang bervariasi ini lebih menggunakan ke diskusi, gitu ya, yang ingin dilakukannya. Baik, kapan itu bisa dilakukan? Besok saya akan lakukan. Kebetulan tema berikutnya, subtema berikutnya itu ada yang bisa saya gunakan metode diskusi di situ saya. Saya percaya sih kalau itu semangatnya bagus tinggi gitu ya. Maka bisa jadi inspirasi juga buat yang lain gitu ya. Baik, Ibu, mungkin obrolan kita tidak terlalu panjang ya. Kita ambil kesimpulan dari apa yang Ibu obrolkan hari ini tentang permasalahan yang Ibu hadapi. Ibu bisa menyimpulkan apa? Ya, untuk membuat anak lebih aktif di kelas, ya tentunya saya harus menggunakan banyak metode atau mengganti yang RPP yang saya buat tiap harinya. Kalau yang tidak berhasil, mungkin saya harus mengganti lagi metode yang lebih baik dari itu. Jadi lebih bervariasi lah. Lebih bervariasi. Saya jadi semakin penasaran ketika Ibu sudah mengaplikasikannya di kelas. Saya juga ingin dapat bocoran seperti apa perkembangannya gitu ya. Insya Allah. Ya, baik, itu saja barangkali Ibu ya yang bisa kita lakukan hari ini. Pak, terima kasih Pak. Terima kasih. Udah menerima keluh kesah saya lah. Beban saya sekarang ini agak lebih ringan. Yang mudah-mudahan ke depannya saya bisa menerapkan itu dan membuat kelas saya itu lebih hidup lagi. Baik, Bu Sylvi, sekali lagi saya juga ucapkan terima kasih. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih atas praktek coachingnya yang telah diperankan oleh Pak Dede dan Ibu Sylvi. Tapi sebelumnya saya akan mengevaluasi dulu perjalanan coaching ya yang tadi dipraktekkan. Yang pertama secara garis besar untuk alur cerita pada saat coaching tadi sudah tampak sekali ya. Di rubrik mengamatan saya semua sudah tercetak. Tadi mulai dari tujuan, identifikasi, ya, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab sudah ada semua. Kemudian yang kedua, tadi di awal Pak Dede akan mengembangkan yaitu kompetensi mendengar aktif. Nah, itu sudah tampak sekali dari Pak Dede ya. Dan mudah-mudahan nanti coachingnya juga mendapatkan menemukan solusi atau memunculkan solusi potensi dari Ibu coachingnya atau Bu Sylvi ya dalam hal ini. Kemudian pertanyaan yang pertama buat Pak Dede, setelah melakukan coaching tadi, indikator apa nih yang tampak dari pengembangan tadi mendengar aktif atau mendengar aktifnya itu? Menurut saya indikator yang bisa dilihat apakah saya menjalankan jadi benar. Saya lebih ke kontak mata. Kontak mata ya. Ketika coach berbicara, saya tidak larang diri, saya fokus. Itu biasanya kan kalau indikatornya seperti itu. Kalau kita respon dengan seseorang berarti ada kontak mata. Dan itu yang berbesar saya. Tadi Pak Dede sudah menjadi coach ya, untuk coaching yang nanti Pak Dede akan praktekkan untuk yang akan datang nih. Kompetensi apa nih yang akan dikembangkan untuk Pak Dede? Dengan aktif ya. Saya ingin lebih ke pertanyaan berbobot kalau berikutnya. Jadi saya supaya ingin menggali jadi obrolan itu lebih berkualitas. Oke. Terima kasih. Mungkin waktunya sudah cukup ya, Pak Dede dan Bu Sylvi. Saya ucapkan selamat untuk Pak Dede dan Bu Sylvi. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini, Bapak Ibu sekalian, kita akan melaksanakan latihan coaching. Namun sebelum mengadakan pelatihan ini, izinkan untuk memperkenalkan diri. Nama saya Yusuf Ramdhani.
Kemudian yang akan bertugas menjadi coach yaitu Ibu Silviarini. Kemudian yang akan menjadi coachee adalah Bapak Ahmad Nurhadi. Kemudian untuk mengawali kegiatan coaching ini ada beberapa yang ingin saya sampaikan kepada Bu Rini ya, berkenaan dengan kompetensi seorang coach ya Bu. Rubrik yang menjadi pengamatan yaitu alur tirta, yang mana ini terdiri dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Nah, semoga nanti harapannya alur tirta ini dapat dimunculkan pada saat coaching. Selain itu juga yang ingin saya tanyakan kepada Ibu yaitu kompetensi coach yang mana yang ingin Ibu kembangkan? Dari 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu kehadiran penuh Pak Presiden. Kehadiran penuh ya, kehadiran penuh. Kemudian yang ingin diobservasi juga sama ya, itu kehadiran penuh. Nah, untuk indikator ketercapaian dari kegiatan coaching ini untuk pengembangan kompetensi tersebut seperti apa? Ya tentunya potensi ketercapaian di sini saya ingin ketika coach menyampaikan permasalahannya, saya berusaha menjadi selalu ada ketika coach menyampaikan masalahnya. Ya, berarti selalu ada ya yang ketika penyampaian permasalahan oleh coach ini. Nah, baiklah. Untuk kegiatan latihan ini saya serahkan kepada coach untuk waktu dan tempatnya. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Bu. Selamat siang juga Pak Ahmad. Ganggu waktunya nggak nih Bu? Kebetulan saya kosong nih. Boleh ada apa? Ini Bu, nanti ada yang mau saya obrolin Bu. Iya. Terkait permasalahan saya yang lagi banyak masalah ini Bu. Begitu Pak ya, banyak masalah. Baik Pak, apa yang mau Bapak ceritakan? Jadi gini Bu, di sekolah ya, ini pribadi ya Bu ya. Iya. Pribadi di sekolah saya dibebankan beberapa pekerjaan nih Bu oleh kepala sekolah. Ya selain bendahara, selain mengajar, bendahara, operator. Nah itu bagi saya suatu beban itu di luar jam pembelajaran ya. Makanya kemarin saya sampai ditegur oleh kepala gitu Bu ya. Itu yang membuat saya resah sekarang itu. Kenapa saya sampai ditegur? Karena saya terlambat mengumpulkan tugas yang ke dinas gitu ya. Itu yang makanya kepala sekolah menegur saya gitu. Baik Pak, tadi Bapak cerita ke saya begitu banyak tugas ya yang Bapak di sebagai bendahara, operator, Bapak juga harus mengajar. Jadi Bapak ditegur oleh kepala sekolah. Menurut Bapak, tujuan dari pertemuan kita hari ini apa ini Pak? Nah ini Bu, jadi keresahan saya itu saya ingin mendapatkan solusinya gitu Bu. Jadi pemecahan masalahnya bagaimana nih supaya saya tidak terbebani lagi oleh pekerjaan, sehingga nanti kedepannya supaya saya tidak ditegur lagi gitu oleh kepala. Ya, baik Pak. Menurut Pak Ahmad, hambatan apa yang menyebabkan kepala sekolah menegur Bapak? Ya, jadi ini kemarin ceritanya gini Bu. Jadi saya banyak pekerjaan pada saat itu Bu. Deadline-nya hampir sama gitu ya. Cuma dikasih 3 hari. Nah, keterlambatannya padahal cuma 1 hari gitu Bu. Nah itu saya sulit mengatur waktu gitu ya, karena terlalu banyak pekerjaan. Jadi mana dulu nih yang saya kerjakan gitu. Oh gitu Pak. Jadi yang diceritakan Pak Ahmad tadi waktu yang mepet, kerjaan menumpuk, Iya. ya Pak ya. Apa solusi yang dapat Pak Ahmad pikirkan sekarang untuk menyelesaikan permasalahan ini? Ada itu ya solusinya. Oh mungkin untuk saat ini itu karena kemarin saya trader waktu itu Bu.
Jadi sampai kedodoran waktunya itu ya. Jadi saya belum bisa memanajemen waktu itu, Bu, belum bisa memanage waktu ya. Jadi mungkin solusinya karena saya itu tidak terbiasa membuat jadwal. Nah, mungkin kedepannya saya akan membuat jadwal atau jurnal harian gitu, Bu. Nah, itu agar nanti saya bisa melihat apa dulu nih yang saya kerjakan. Ya. Tadi Bapak rencananya mau membuat jurnal harian supaya bisa memanage waktu, Pak Ya. ya. Jadi jangan sampai mepet-mepet lagi Nah. lah kalau sudah terencana ya. Ya. Adakah konsekuensi dari setiap solusi yang tadi sudah Pak Ahmad berikan? Ya, pertimbangannya seperti apa? Jadi gini, Bu, untuk pembuatan jadwal mungkin tadi konsekuensinya karena belum terbiasa saya yang pertama harus membiasakan diri dulu mungkin ya untuk pertama membuat jadwal, kemudian konsisten terhadap jadwal tersebut. Nah, itu ya. Jadi mungkin nanti sudah terbiasa saya tidak akan kesulitan lagi. Dari skala 1 sampai 10 nih Pak, di mana posisi Bapak sekarang dalam pencapaian tujuan Bapak tadi? 6, Bu. Kayaknya nanti. 6 ya. Tadi Bapak pencapaian Bapak sekarang ini 6. Ya. Kira-kira yang Bapak harapkan skala berapa? Di angka 8 lah untuk Angka 8 di ya. angka 8 lah bagi saya, itu sudah memuaskan bagi saya pribadi. Karena begini saya harapannya di angka 8 itu minimal saya bisa mengerjakan pekerjaan itu sebelum deadline-nya gitu, Bu. Ya, berarti itu sudah menjadi prioritas Bapak Prioritas, sekarang ya. ya, betul. Yang sudah Bapak siapkan untuk mencapai tujuan atau Tujuan. goal yang Bapak harapkan, Ya. Pak ya. Nah, apa hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi rencana Bapak untuk Ya. meraih tujuan tersebut? Ya. Jadi paling itu untuk hambatannya itu kembali ke diri saya pribadi gitu ya, tadi manajemen waktu, karena saya orangnya belum terbiasa gitu dengan pengkondisian saya masih buruk bagi saya pribadi, saya rasa itu, Bu, ya. Jadi mungkin dengan adanya daftar atau jurnal harian itu saya harus konsisten gitu terhadap jadwal itu. Mungkin hambatannya dari diri saya pribadi gitu, Bu. Baik. Tadi ya hambatannya dari diri Bapak Nah, ya. dari yang belum Nah, terbiasa gitu. untuk menghilangkan hambatan tersebut. Nah, strategi apa yang akan Bapak lakukan untuk menyelesaikan ya permasalahan Ya. Bapak ini? Selain membuat jadwal ini, saya akan membuat di HP itu, Bu. Yang di pengingat ya, Oh, pengingat iya. di HP. Nah, itu seperti itu nanti biar nggak lupa. Karena hanya kalau melihat jadwal kadang lupa lagi gitu kalau ada pengingat. Nah, deadline pekerjaan ini hari ini gitu. Nanti strateginya seperti itu, Bu, yang akan saya tempuh. Kira-kira berapa lama nih Pak waktunya? Untuk minggu ini juga ada ini, Bu, deadline yang harus saya kerjakan gitu ya. Selain tugas bendahara, operator juga ada tugasnya. Begitu juga dengan tugas pribadi saya ya, kaitan CGP ini kan itu ada deadline-nya. Iya. Nah, secepatnya saya buat besok lah saya buat ini, Bu, jadwalnya Baik Pak. atau jurnalnya. Apa yang menjadi ukuran untuk mencapai keberhasilan rencana Bapak ini? Ukuran keberhasilan bagi saya pribadi itu saya bisa memanage waktu dengan baik gitu ya. Kemudian pekerjaan bisa terselesaikan sebelum due date-nya itu. Baik, Bapak. Nah, apa komitmen Bapak terhadap rencana aksi yang akan Bapak lakukan Ya. kedepannya? Dalam komitmen saya akan membuat jadwal secepatnya, kemudian akan konsisten terhadap jadwal tersebut ya, dan akan mematuhi ya jadwal apa yang tertera di jadwal itu. Jadi hari ini saya harus mengerjakan apa dulu nih. Nah, saya akan kerjakan hari itu juga gitu ya. Itu. Wah, bagus sekali Pak komitmennya ya.
saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar sesuai dengan harapan Bapak. Nah, sekarang siapa dan apa yang dapat membantu Bapak dalam menjaga komitmen tersebut? Nah, ini saya akan melibatkan rekan guru yang sudah mahir IT itu Pak Bu untuk membantu saya, terutama pekerjaan operator mungkin oleh teman saya dulu gitu ya. Kemudian itu siapa Pak Sukarta mungkin bisa membantu itu sebagai teman saya, nanti akan membantu sebagian tugas operator. Oke, jadi Bapak nanti meminta bantuan Nah, ya Pak ya. ya. Istilahnya berkolaborasi lah dengan Berkolaborasi, Mas ya. Jawat ya untuk membantu setiap pekerjaan yang akan Bapak lakukan. Ya Bu. Nah, kedepannya tindak lanjut apa setelah kita melakukan coaching ini Pak ya? Ya. Tindak lanjut kedepannya itu seperti apa Pak yang akan Bapak lakukan? Nanti saya setelah bisa memanajemen waktu, kemudian setelah mengkondisikan diri, nanti saya akan mengabari Ibu nih kabar baiknya. Oh Bu Rini, saya sudah ada perbaikan nih dari hasil coaching kemarin kita lakukan. Nah, mudah-mudahan saya bisa konsisten dan teguh terhadap komitmen terhadap jurnal kegiatan sehari-hari yang saya buat nanti. Saya sangat mengapresiasi rencana Bapak kedepannya. Mudah-mudahan dengan kita hari ini ngobrol Pak ya, Ya, solusi betul. Bapak bisa terpecahkan dan saya tunggu tindakan Bapak ya nanti kalau bagaimana keberhasilannya. Ya, Saya siap. tunggu Pak. Nah, bagaimana sekarang perasaan Bapak setelah kita coaching hari ini? Ya, alhamdulillah perasaan saya sedikit lega walaupun tadi saya nanti harus buat jadwal, tapi saya udah ada pencerahan gitu ya Bu ya. Jadi saya sudah ada titik terang untuk langkah apa nih yang perlu saya buat untuk mengerjakan yang begitu banyaknya tugas yang beban kepada saya dari kepala sekolah. Itu. Alhamdulillah Bu, terima kasih nih Bu Rini, Bu Silvi sudah membantu saya menemukan solusi. Sama-sama Pak. Saya juga mungkin ini juga buat saya sebagai ini juga Pak ya. Saya juga mungkin banyak juga pekerjaan kita sering aja. Mudah-mudahan ke depannya kita dengan pekerjaan kita bisa berbagi waktu dengan Amin. manajemen tadi ya yang dapat saya simpan dari kegiatan hari ini. Ya. Jadi kita bisa memanage waktu yang itu utamanya. Jadi kita mengingat waktu juga. Ya. Baik Pak Ahmad, sekian ya coaching dari saya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di waktu. Tentu Ya. saya juga ada kerjaan nih. Ya, iya Bu, maaf ini udah ganggu Ya, waktunya. nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke, Mana saya Ibu? bisa bantu ya. Assalamualaikum. Salam. Ya, terima kasih Ibu Silviarini dan juga Pak Ahmad atas praktik coachingnya kali ini. Namun sebelum kita menyelesaikan coaching ini, ada yang ingin saya sampaikan, terutama untuk coach. Ini berkaitan dengan kompetensi ya Ibu ya. Kompetensi yang sudah tadi Ibu pilih sebagai coach itu apa tadi Bu? Kehadiran penuh ya. Tadi saya lihat untuk kehadiran penuh ini Ibu sudah menguasainya gitu ya Bu ya. Dengan tadi dapat memahami setiap solusi masalah-masalah dan juga solusi yang dimunculkan oleh coaching Pak Ahmad ini ya. Dan juga alur ceritanya sudah terlihat jelas tadi dari awal sampai dengan akhir. Nah, sedangkan untuk indikatornya menurut Ibu apa yang menjadi titik pencapaian tadi Bu? Tadi tentunya solusi ya yang Ya. diberikan oleh Pak Ahmad sendiri oleh coaching, yaitu dari permasalahan itu pertama itu akan membuat jurnal harian. Nah, itu jurnal harian ya. Manage waktu Ya, jurnal harian dan juga membuat pengingat waktu. pengingat waktu ya. Pengingat banget takutnya mungkin lupa. Ya itu sangat saya apresiasi sekali mengenai indikator kompetensi tersebut. Mungkin kita cukupkan saja untuk sesi coaching kali ini. Sedangkan untuk nanti misalnya ke depan ada waktu lagi nih Bu, untuk coaching, kompetensi apa yang ingin dikembangkan? Saya rencana mau itu Pak pertanyaan berbobot. Nah, yang berbobot. Mudah-mudahan kita ada waktu lagi ya Bu ya. Kita bisa mengembangkan kompetensi di bagian pertanyaan berbobot ini. Saya cukupkan untuk sesi kali ini. Kita ketemu lagi di sesi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Ya,
Ya. semuanya. Ya, baik hari ini kita akan latihan coaching. Ya, di sini peran saya sebagai observer, Pak Ahmad Nurhadi sebagai coach dan Pak Yusuf Ramdhani sebagai coach. Baik, sebelum latihan coaching kita mulai, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan, terutama kepada coach. Kepada coach ya. Nah, di sini dalam observasi coaching ini, saya menggunakan alur tirta sebagai rubrik pengamatannya. Ya, Pak Ahmad tentu sudah mengenal ya. Alur tirta itu terdiri dari tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana tindakan, dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Baik, saya mau nanya dulu nih kepada Pak Ahmad, kompetensi yang ingin dikembangkan dalam coaching ini yang mana? Dari 3 kompetensi itu. Dari 3 kompetensi yang akan saya kembangkan untuk coaching hari ini, yaitu pertanyaan berbobot. Pertanyaan berbobot ya. Baik. Apakah pertanyaan bobot ini menjadi kompetensi yang secara spesifik ingin Pak Ahmad diobservasi oleh saya? Ya, jadi dengan indikator yang ingin saya capai dengan pertanyaan berbobot ini, saya inginkan atau harapan nanti Pak Yusuf sebagai coach menemukan sendiri ya solusi terhadap permasalahannya gitu. Atau saya bisa menggali potensi yang ada pada diri Pak Yusuf untuk memecahkan masalah tersebut. Oh begitu ya. Jadi sudah jelas ya ini spesifikasi yang mau diobservasi. Baik, kalau begitu, kalau sudah jelas silakan dimulai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana Pak kabarnya? Alhamdulillah. Pak Yusuf sendiri gimana? Alhamdulillah sehat baik saja Pak. Ini mohon maaf ya, saya datang ke sini mengganggu waktunya Pak Ahmad. Berarti sudah istirahat dan terganggu. Saya mohon maaf ya. Tadi malam nge-WA ya Pak Yusuf? Iya, saya Pas, ya. pas dibaca, wah ada perlu kayaknya nih Pak Yusuf. Ya. Makanya saya bisanya setelah dulu ini Pak ya. Apa nih yang mau Pak Yusuf obrolin hari ini? Jadi Pak, saya mau ngobrolkan sesuatu permasalahan. Tapi saya sebenarnya agak sungkan sebenarnya untuk mengobrolkan ini yang sifatnya kan pribadi gitu kan, pribadi saya di sekolah juga. Ya mungkin jadi agak malu-malu juga saya Pak untuk membicarakan ini. Iya, ya. Pokoknya Pak Yusuf tenang aja, obrolan kita ini insya Allah terjaga privasinya ya. Tenang aja Pak Yusuf, silakan kemukakan ya apa yang jadi unek-unek Pak Yusuf selama ini. Ya, begini Pak, permasalahan yang saya hadapi ya di sekolah itu tentang kegiatan pembelajaran saya. Sebenarnya saya merasa mungkin secara pribadi saya terganggu dengan adanya seorang siswa yang menurut saya itu kurang begitu aktif hadir ke sekolah, atau istilahnya itu bolos Pak. Oh iya. Sering bolos itu, sering bolos setiap hari, mungkin seminggu itu hanya sekali Pak datang ke sekolahnya itu. Gitu. Jadi kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan di kelas itu dirasa kurang bermakna kalau misalkan ada siswa yang tidak hadir sering seperti itu kan Pak ya. Ya. Timbulnya nanti kan kepada siswa yang lain. Saya khawatirnya itu. Jadi yang menjadi unek-unek Pak Yusuf ini ada siswa Pak Yusuf yang sering bolos gitu ya. Terus karena siswa tersebut jadi pembelajaran kurang bermakna. Ya, kurang bermakna. Ya. Karena ini semangat yang lain Pak ya. Betul. Jadi menurut Pak Yusuf ini harapan Pak Yusuf itu pembelajaran bermakna seperti apa? Nah, menurut harapan saya itu ya pembelajaran yang bermakna ini pembelajaran yang dapat dihadiri oleh setiap siswa, Ya. seluruh siswa dalam kelas yang saya ajar Pak. Tidak ada yang tidak hadir, itu semuanya hadir. Itu. Jadi kehadiran siswa ini, mohon maaf ini saya simpulkan sangat berpengaruh ya terhadap kebermaknaan pembelajaran yang Pak Yusuf sekarang alami. Nah, menurut Pak Yusuf nih, untuk
ada di angka 7, Pak. 7. Agak ada di angka 7 karena setidaknya dengan kehadiran yang tidak penuh tersebutnya, ada yang bolos tersebut berpengaruh kepada siswa-siswa yang lain, karena seringkali itu kalau misalnya siswa tersebut terus bolos itu ada yang terbawa, gitu kan, tidak hadir juga ke sekolah, Pak. Itu. Terus harapan kedepannya Pak Yusuf. Nah tadi posisi sekarang nih ya Pak, pembelajaran Pak Yusuf itu di angka 7. Nah yang Pak Yusuf inginkan? Saya inginnya itu ada di angka 10, Pak, hadir semuanya, Pak. Jadi ada yang tidak hadir, semua hadir. Nah tadi adanya siswa kurang aktif atau sering bolos ini, nah solusi Pak Yusuf untuk saat ini apa ya? Itu solusi saya gitu ya, untuk siswa yang tidak hadir ini itu sudah saya panggil, Pak. Ya, itu sudah saya panggil, kemudian saya tanyai itu kan satu persatu, mengapa tidak hadir gitu kan. Kalau misalnya siswa tersebut kadang tidak hanya siswa itu saja, itu satu orang ya Pak ya, kadang jadi ikut, ada temannya ikut kayak gitu, tidak hadir juga. Karena saya khawatirnya nanti mengakui yang lainnya jadi banyak gitu, Pak. Itu yang sudah saya lakukan, itu saya panggil satu persatu. Nah ada nggak langkah-langkah selain memanggil siswa tersebut yang nanti akan Pak Yusuf laksanakan? Ada, Pak, ada langkah yang ingin saya lakukan. Ini sebelumnya saya sudah pernah mempelajari ini, ya, mempelajari bagaimana menangani permasalahan siswa. Ya, itu salah satunya kan ada tentang restitusi, Pak, itu ya. Restitusi itu sudah saya pelajari, tapi belum saya praktikkan, Pak, itu restitusi itu. Ya, saya setuju itu Pak dengan restitusi. Menurut Pak Yusuf nanti bagaimana nih cara atau langkah-langkahnya menerapkan restitusi tersebut terhadap siswa yang sering bolos? Ya, itu nanti akan saya lakukan, kalau tidak salah ada 3 tahapan ya Pak ya. Ada 3 tahapan. Itu kan mulai dari apa tuh kan, saya lupa lagi. Ya, menurut modul 1.4 ya, yang pernah kita pelajari, yaitu validasi. Oh iya, identifikasi, validasi tindakan, terus menanyakan keyakinan. Oh iya, terakhir ya. Dari identifikasi tadi yang berapa ya Pak? Validasi tindakan dan menanyakan keyakinan. Nah itu mungkin nanti akan saya coba untuk laksanakan lah untuk permasalahan ini, Pak, mungkin itu. Nah, kira-kira nih apa hambatan Pak Yusuf nanti pada saat pelaksanaan restitusi? Nah, untuk hambatan pada saat pelaksanaan restitusi yang saya lihat ini dari siswanya itu sendiri mungkin Pak ya, karena saya melihat ada kepesimisan saya lah gitu Pak ya. Apakah siswa tersebut akan memahami atau tidak apa dari tindakan restitusi ini yang saya lakukan gitu Pak. Itu mungkin hambatannya bisa dari diri saya sendiri, kepesimisan saya itu Pak. Jadi merasa pesimis lah saya gitu Pak ya. Jadi rencana aksi Pak Yusuf itu untuk mengatasi siswa yang kurang aktif atau yang sering bolos itu dengan mengadakan restitusi tadi ya, sudah di sini oleh Pak Yusuf sendiri. Ya. Nah, nanti dari hasil restitusi itu apa sih ukuran keberhasilan menurut Pak Yusuf? Nah, ukuran keberhasilannya itu dimulai dari siswa yang bersangkutan itu dapat hadir ke sekolah secara minimal ya, bolosnya itu dalam seminggu tidak 6 hari, tidak semua hari gitu kan ya. Minimal misalnya mulai dari seminggu itu 2 hari hadir, kemudian nanti meningkat Pak, nanti sampai ada peningkatan setiap hari dia bisa hadir. Jadi dengan restitusi itu bisa mengatasi permasalahan Pak Yusuf ya.
Namun kapan nih Pak Yusuf mau melaksanakan restitusi tersebut? Ini akan saya laksanakan minggu sekarang Pak ya, Ya. di sekolah dengan mulai memanggil anak tersebut, mudah-mudahan hadir lah. Ya. Nih untuk pelaksanaan restitusi itu nanti siapa nih yang membantu Pak Yusuf? Nanti akan saya minta bantuan ke yang pertama itu ke kepala sekolah ya, dan juga ke guru pelajaran olahraga Pak. Karena kan biasanya siswa ini lebih condong suka untuk mata pelajaran olahraga. Kan, Pak. Jadi saya simpulkan bahwa Pak Yusuf tadi dengan masalah siswa banyak bolos itu nanti Pak Yusuf mengatasinya dengan cara restitusi Ya. seperti itu ya. Gimana nih saya mau tanya perasaan Pak Yusuf setelah coaching ini, gimana nih perasaannya Pak? Dan perasaan saya ini tercerahkan Pak. Jadi ada gambaran untuk mengatasi permasalahan yang saya hadapi ini tentang siswa yang sering bolos itu. Jadi ini Pak, nanti saya tunggu kabar baiknya ya setelah Ya. restitusi ini. Saya nanti Mudah-mudahan lancar Pak ya. ya amin amin amin. Mudah-mudahan apa yang diinginkan oleh Pak Yusuf nanti bisa tercapai, dan dengan solusi restitusi ini anak tersebut bisa walaupun tidak 180 derajat nanti ada perubahannya. Ya, gitu Pak. Ya. Terima kasih Pak Yusuf. Ya sama-sama, saya terima kasih Pak Ya, sudah ya. mau mendengarkan saya dan permasalahan ini. Saya izin pamit ya Pak ya, Ya. sama untuk keluarga semuanya di rumah ya. Sama Pak. Ya. Salam. Ya, demikian tadi proses coaching antara Pak Ahmad Hadi sebagai coach dan Pak Yusuf Ramdhani sebagai coach. Baik, sebelum ditutup Pak Ahmad, saya Ya. mau menanya dulu ya. Menurut Pak Ahmad, tadi kan yang ingin diobservasi secara spesifik itu pertanyaan berbobot. Ya, betul. Dari proses coaching tadi, menurut Pak Ahmad, mana yang menandakan pertanyaan berbobot? Sebagai indikatornya apa kata yang mana? Tadi yang saya ingin kembangkan memang tadi yaitu pertanyaan berbobot ya. Nah di sini saya ada satu pertanyaan yang menurut saya berbobot itu kepada Pak Yusuf tentang bagaimana nih solusinya dalam mengatasi siswa yang bolos gitu Pak. Itu karena kenapa saya katakan itu pertanyaan berbobot, karena itu menggali potensi Pak Yusuf untuk menemukan solusinya terhadap permasalahannya itu. Baik. Kalau bisa ada kesempatan lagi coaching ke depan, indikator apa yang ingin Pak Ahmad kembangkan? Nah nanti ini saya akan untuk coaching kedepannya saya akan mengadakan coaching dengan indikator yaitu kesadaran penuh ya, kehadiran penuh. Nah itu ya, presence, kehadiran penuh. Baik, terima kasih Pak Ahmad. Tapi secara keseluruhan setelah saya alami proses coaching ini ya, melalui alur kita yang menjadi rujukan rubrik ya, nah apa tujuannya tercapai seperti yang terkemukakan dengan baik. Kemudian identifikasi masalah juga akan dilakukan secara komunikatif juga misalnya. Kemudian rencana aksinya juga ada ya, terplanning gitu, ada antara coach yang menanyakan, coach ini juga bisa menanyakan. Kemudian tanggung jawabnya ada ya, kapan ya, berarti tanggung jawabnya ya. Jadi secara keseluruhan menurut saya coaching ini langsung sangat baik ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Yusuf sama Pak Dede. Pada hari ini kita akan mengadakan latihan coaching. Namun sebelum mengadakan latihan, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Sulfiani Anggraini sebagai observer atau pengamat. Kemudian Pak Yusuf Ramdhani sebagai coach. Kemudian Pak Dede Hilmanuddin sebagai coaching. Nah, berkenaan dengan kompetensi seorang coach pada pertemuan kali ini, nanti ada beberapa rubrik yang ingin saya kembangkan. Yang pertama yang akan saya amati adalah alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab.
semoga nanti akan tampak pada kegiatan coaching ini. Pada kesempatan kali ini, kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan oleh Pak Yusuf? Ini menjadi pendengar aktif. Jadi pendengar aktif ya Pak. Kemudian dari barusan Pak Yusuf kompetensi yang akan dikembangkan yaitu sebagai pendengar aktif. Kemudian yang akan diobservasi Sama pada itu. sama juga ya sebagai pendengar aktif. Baiklah, selanjutnya saya persilakan kepada Pak Yusuf dan Pak Dede untuk melakukan latihan coaching ini. Assalamualaikum Pak Dede. Waalaikumsalam Pak Yusuf. Bagaimana kabarnya nih Pak Dede hari ini? Kabar baik, alhamdulillah ya. Tapi ya, ada sesuatu yang kayaknya jadi kurang baik kabarnya. Oh, kurang baik ya Pak Dede. Kira-kira ini apa? Emang terlihat ya. Saya tadi pas pertama kali datang juga Pak Dede terlihat ada sesuatu lah sepertinya ya Pak Dede yang ingin dikemukakan mungkin nanti bersama saya Pak Dede. Iya. Nah, tujuan dari percakapan kita nih Pak Dede ya, kira-kira tentang apa? Ini Pak ya, saya sedikit curhat nih ceritanya. Jadi saya itu suka masuk, kan saya mengakunya di kelas 7, 8, dan 9 ya. Ternyata di kelas lain itu baik-baik saja, tapi di kelas 9B saya punya apa ya, kejengkelan tersendiri. Jadi ada beberapa siswa yang suka ngobrol di tengah pembelajaran, yang lain memperhatikan, dia malah ngobrol. Kan pada akhirnya kelas menjadi tidak kondusif, gitu ya. Dan itu sudah berlangsung beberapa kali. Itu yang membuat saya bingung. Oh iya Pak Dede ya. Nah ini ya saya sebelumnya saya menjaminlah obrolan kita ini menjadi rahasia untuk kita berdua ya. Terima kasih. Ya. Yang saya tangkap dari apa yang sudah tadi dikemukakan oleh Pak Dede, ini ada sebuah permasalahan rasa jengkel ya gitu ya Pak Dede ya, saat masuk itu di kelas 9B, sedangkan untuk kelas lainnya itu tidak, hanya kelas 9B saja. Yang mana untuk permasalahannya yaitu ada siswa yang ngobrol saat belajar yang menyebabkan pembelajaran tidak kondusif. Mungkin seperti itu ya Pak Dede. Betul Pak. Ini menurut Pak Dede ini tidak kondusif saat pembelajaran itu seperti apa sih? Begini Pak, kan idealnya keadaan kelas itu ketika kita ngobrol, seluruh siswa itu kan terbawa dengan arus pembelajaran kita gitu ya. Mereka ketika di A ikut A, ada bagian sesi yang lain, sesi ke B, mereka juga ikut ke sesi. Nah, tapi faktanya di 9B ini kan karena tadi beberapa siswa yang ngobrol tadi gitu ya, ini kan mewarnai sedikit banyak terhadap kelas tersebut, sehingga beberapa siswa yang tadinya konsentrasi menjadi tidak konsentrasi gitu Pak. Jadi untuk memperjelas ya, jadi karena adanya tadi siswa sebagian yang mengobrol itu akhirnya mungkin mengganggu, yang mengganggu dari siswa-siswa yang lain ya seperti itu. Saya ingin bertanya kepada Deni, untuk skala 1 sampai 10 ini ya, skala 1 sampai 10 ada di kondisi yang mana kondisi saat ini pada dengan kondisi kelas seperti itu? Kondisi sekarang ya, Ya. kalau saya identifikasi kayaknya ada di level 7 lah. Walaupun mungkin level 7 ini tergolong baik sebenarnya ya Pak ya. Tapi kan kita inginnya ada di level maksimal gitu. Jadi menurut saya level 7 saat ini ya sudah tidak sesuai harapan saya. Jadi ada di level 7 lah. Ya. Jadi dengan kondisi seperti itu Bapak itu ada di level 7 ya, kondisi kelasnya seperti itu. Itu adakah sebuah kesempatan gitu ya, kesempatan bagi Pak Dede dengan kondisi seperti itu untuk kemudian melakukan perbaikan untuk kelas Pak Dede itu? Kesempatannya ada atau tidak? Kalau mau ditanya kesempatannya Pak ya, ada sih. Ada ya? Memungkinkan Ya. Berarti ada kemungkinan Pak Dede untuk melakukan perbaikan. Iya betul. Perbaikan. Sedangkan untuk idealnya Pak Dede dari angka 1 sampai 10
di angka berapa idealnya pada yang ingin diinginkan itu? Idealnya ya idealnya sih di 9 lah mungkin nggak 9 9 gitu ya. Kalau 10 mungkin terlalu sempurna gitu ya. Iya. Kayak sesuatu yang tidak mungkin gitu kan terlalu sempurna. Tapi menurut saya di level 9 itu sudah bagus. Ya, itu berarti Pak Dede merasa puas untuk Iya, di level puas. 9 pun ya. Nih Pak Dede, menurut Pak Dede kekuatan apa atau hal apa yang Pak Dede bisa kembangkan atau bisa lakukan agar menempuh level 9 itu? Yang bisa saya lakukan gitu ya Pak ya. Kayaknya kalau melihat alur pembelajaran Pak, kalau saya amati dari awal gitu ya. Kan di awal biasanya saya pakai ice breaking dulu tuh. Ya. Nah, di awal ice breaking dulu, semua konsentrasi mengikuti alur pembelajaran yang saya lakukan. Nah, di tengah-tengah itu kan ada murid ngobrol, mungkin saya berkesimpulan juga kayaknya harus ada ice breaking lagi kali ya di tengah pembelajaran itu, sehingga mereka kembali ke awal tadi bisa konsentrasi. Barangkali seperti itu. Nah, berarti kekuatan yang Pak Dede miliki itu ice breaking. Ice breaking. Untuk bagaimana caranya ketercapaian terhadap kondisi kelas yang berada di posisi 9 itu ya. Iya. Nah, selain ice breaking, Pak Dede, apakah ada peluang lain selain ice breaking? Selain ice breaking ya, saya pikir dulu nih Pak. Kemarin tuh di pelatihan saya belajar teknik stop tuh. Oh, Ya, ada yang teknik stop yang latihan bernapas, anak konsentrasi, pakai alunan musik kayak gitu Pak ya. Namanya teknik stop. Walaupun saya sebenarnya belum menguasai dengan baik sih sebenarnya, tapi menurut saya itu bagus gitu. Dan saya ingin mencobanya Pak di kelas 9 tersebut. Apakah ini dapat merubah ke arah yang ideal atau tidak? Ini opsi kedua sih. oh ya, itu opsi alternatif Iya, ya. iya. Opsi alternatif selain ice breaking menggunakan teknik stop untuk mencapai angka 9 tadi ya. Iya, Mas betul. Ito. Nah, adakah hambatan atau gangguan yang menurut Pak Dede itu akan dihadapi dengan rencana itu? Hambatannya ya Pak ya. Dengan rencana pertama dengan rencana SBK, kan SBK kita perlu persiapan ya Pak. Nah biasanya hambatannya di persiapannya itu Pak, mempersiapkannya saya harus cari ide, harus bertanya gitu ya. Jadi harus apa? Mungkin saya harus cukup aktif lah meluangkan waktu untuk mempersiapkan SBK. Gitu, Pak. Jadi SBK kan harus variatif dan tiap saya masuk ke masukan harus beda-beda gitu ya. Jadi tantangannya pertama dari sisi waktu, yang kedua bagaimana saya mempersiapkan ice breaking yang variatif. Nah, itu untuk ice breaking ya. Iya. Untuk alternatif yang satu lagi yaitu teknik stop, apakah ada hambatan juga atau? Hambatannya kayaknya saya harus berlatih dulu supaya saya bisa mempraktekkan di kelas gitu ya Pak. Nah, saya harus matang dulu ya, anak juga ketika bertanya Pak ini apa, tujuannya kemana, saya harus siap menjawab. Nah, dari teknik yang sudah dikemukakan tadi oleh Pak Dede, ya, prioritas dari kedua alternatif itu, adakah prioritas yang diunggulkan? Prioritasnya ya, kalau lihat kesiapan saya, kayaknya saya lebih baik mempersiapkan ke ice breaking saja dulu Pak. Ice breaking kan saya bisa mencari lewat itu gitu ya. Ya. Nah, jadi saya agak praktis, banyak media yang bisa saya gunakan. Nah, untuk ininya Pak Dede, ice breaking ini waktu penerapannya, nah itu penerapannya kapan Pak Dede bisa lakukan? Gitu. Saya kan masuk di 9 itu pada hari Senin dan Kamis tuh Pak. Nah, kita sekarang ada hari Rabu ya. Jadi ada beberapa hari mungkin ya ketika saya ketemu hari Senin yang akan datang, saya harus sudah mulai dimulai kayak Akan, ya? iya. Kalau misalnya tidak berhasil di hari Senin, ya hari Kamis saya coba lagi. Karena saya ketemu lagi di kelas yang sama. Nah, berarti mulai diterapkan di yang akan datang ya? Iya. Ukuran keberhasilannya nih Pak Dede dari permasalahan tadi kan, mulai dari siswa yang sering ngobrol itu, titik
kelas tidak kondusif, akhirnya ditemukan solusi yaitu ini ice breaking ya. Dari dua alternatif solusi ini diambillah solusi ice breaking. Ukuran keberhasilannya menurut Pak Dede itu seperti apa? Ukuran keberhasilannya, jadi saya bisa mengatakan ini berhasil atau tidak ketika kelas 9B itu dalam mengikuti pembelajaran IPA-nya menjadi lebih baik tentunya ya Pak. Dan tadi kan harapan saya tidak ada lagi yang ngobrol di tengah pembelajaran supaya tidak melenceng dari tujuan pembelajaran yang ingin kita capai. Jadi ketika kelas itu selama pembelajaran kondusif dari awal sampai akhir, berarti menurut saya sudah berhasil. Tapi kalau bisa sesekali ada lagi yang ngobrol lagi, tidak konsen, tidak fokus, berarti belum berhasil. Nah, berarti ukuran keberhasilannya itu ketika seluruh siswa kelas 9B ini dapat mengikuti kegiatan belajar dengan baik ya. Betul. Nah, ini untuk komitmennya Pak Dede terhadap rencana akhir tersebut. Komitmennya ya tadi ya, ketika saya akan memasuki kelas tersebut yang bersangkutan di hari dan Kamis, hari Senin dan Kamis, artinya saya harus sudah benar-benar siap dengan ice breaking yang bermacam-macam, yang menarik, yang bisa menarik. Komitmennya itu mempersiapkan ice breaking tersebut ya, dapat dilaksanakan. Nanti siapa saja yang terlibat? Yang terlibat secara khusus ya saya dengan murid ya. Tapi ketika misal saya belum menemukan ice breaking yang kira-kira menarik, saya ingin melibatkan teman saya Pak Dede Setiawan namanya. Dia cukup di IT-nya, mungkin dia bisa mencarikan ice breaking yang baik, yang bagus buat saya. Iya. Ya, terlibat juga. Nah, ini tindak lanjutnya nanti untuk pelaksanaan ini, Dede. Tindak lanjutnya berarti langsung ya diimplementasikan ya. Betul. Nah, ini yang dari kita obrolan ini Pak Dede, saya coba simpulkan dari permasalahan tadi tentang kondusif tidaknya ya, tidak kondusifnya siswa itu di kelas 9B ini akibat dari banyaknya ngobrol itu Pak Dede sudah mendapatkan solusi yaitu dengan melaksanakan ice breaking. Nah, dengan nanti akan mempersiapkan rencananya itu sudah saya lihat sudah sangat matang sekali nih Pak Dede ya. Saya berharap di pertemuan nanti saat nanti kita bertemu sudah ada hal yang berubah gitu ya Pak Dede ya. Mudah-mudahan sudah tercapai lah semua tujuannya. Baiklah Pak Dede, kalau misalnya ini saya cukupkan saja ya Pak Dede ya, karena solusinya kita sudah dapat. Saya harapkan nanti Pak Dede dapat mengimplementasikannya di kelas dan solusinya itu menjadi hal yang membawa perubahan bagi kelas 9B itu. Di pertemuan nanti saya ingin kabar baik dari Pak Dede. Nanti Kalau sudah saya coba implementasikan, saya kasih progresnya ke Pak Yusuf. Tapi Pak Yusuf juga jangan bosan-bosan kalau misalnya itu belum berhasil, saya lakukan lagi. Ya, nanti kita sharing saja Pak. Iya. Ya, sekian saja Pak Dede ya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sama-sama. Baiklah, tepuk tangan dulu buat Pak Yusuf. Coachingnya alhamdulillah berhasil dan alur tirtanya sudah tampak Pak, tadi tujuan, identifikasi, rencana aksinya dan tanggung jawabnya. Namun sebelum itu saya ingin menyampaikan beberapa pertanyaan, yaitu ke Pak Yusuf ya. Tadi setelah melakukan coaching tadi, indikator pencapaian yang ingin indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkannya itu seperti apa? Nih, tadi kan saya memilih kompetensi sebagai pendengar aktif ya. Iya. Pendengar aktif, menurut saya indikator yang sudah tadi saya munculkan yaitu tadi saya dapat memahami alur dari permasalahan yang disampaikan oleh Pak Dede gitu ya. Dari alur tersebut saya coba gali untuk solusi dan kompetensi yang ada pada Pak Dede ini ya, yaitu berupa ice breaking, kemudian nanti akan diimplementasikan berdasarkan rencana aksinya yang sudah jelas sekali itu ya, sangat jelas sekali. Pada pertemuan selanjutnya Pak Dede akan menerapkan itu. Baiklah Pak. Nah, pertanyaan selanjutnya,
kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan tadi hasil melakukan coaching tadi ya Pak? Nah setelah pada sesi coaching ini, mungkin kalau ada kesempatan di lain waktu kita akan melaksanakan latihan coaching lagi. Saya akan coba itu untuk mengembangkan kompetensi untuk pertanyaan berbobot, mengajukan pertanyaan berbobot untuk lebih mengasah lagi di kompetensi itu. Ya, baiklah Pak, mudah-mudahan di teknik coaching latihan coaching berikutnya Pak Yusuf bisa mengembangkan tadi pertanyaan berbobotnya. Terima kasih untuk waktunya buat Pak Yusuf dan Kak Dede. Saya ucapkan selamat. Baik, saya akhiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.